Halo guys, balik lagi sama gue Happy. Kali ini gue gak sendirian. Kali ini masih ditemenin adik gue. Dia mau ceritain beberapa kisah yang dialami waktu di SMP. Silakan. Oke guys, perkenalkan nama gue Haki. Gue punya pengalaman horor waktu gue SMP sekitar tahun 2022. Jadi SMP gue dulu sekolah peninggalan Belanda yang diciptakan untuk perempuan. Buat atau sekolah jahit khusus perempuan. Jadi di sekolah gue ada titik-titik horor. Itu gue tahu tahu oleh satpam yang ada di sana udah lama, udah tua juga dia. Jadi kita kembali ke tahun 2022. 3 minggu sebelum kejadian, ada temen gue cewek berinisial G. Dia setiap hari Senin dia kesurupan sampai minggu ketiga. Setelah itu waktu minggu ketiga, kalau tidak salah itu di hari Rabu, kalau enggak hari Selasa. Waktu itu gue sama teman gue mau jajan ke kantin. Gue lihat banyak orang nari buat latihan untuk pentas seni. Setelah jajan mau kembali ke kelas, tiba-tiba ada orang yang kesurupan, salah satu penari. Terus gue bilang sama teman gue, apa sih kesurupan? Orang-orang pada cari muka. Gue bilang gitu. Terus gue agak nantang. Ya udah, besok gue bawain lah juga sama kembang yang banyak, gue sebar nih di tangga ini, siapa tahu kejadian. Setelah itu gue jalan ke kelas. Setibanya sampai di kelas, gue duduk paling belakang. Tiba-tiba kejadian itu dimulai di situ guys. Gue tiba-tiba kesurupan di belakang. Terus gue tiba-tiba lari ke depan sampai jadinya tuh ruangan gue terpisah, kelas ini sama kelas ini terpisah sama jembatan gitu, harus lewat jembatan dulu lah. Gue lari ke jembatan, gue mau lompat. Waktu mau lompat, satpam dari bawah sudah lari ke atas megangin gue guys. Setelah itu berontak, banyak guru yang datang megangin. Terus tiba-tiba satu sekolah pada kesurupan, dari adik kelas, kakak kelas, satu angkatan, banyak yang kesurupan. Jadi waktu itu ada sosok yang bilang bahwa kejadian kayak gini tuh penunggu di situ tidak terima, gara-gara banyak cewek-cewek yang membuang sembarangan, membuang nggak dicuci, ada darah, itu kurang bersih toiletnya. Terus ada yang bilang juga kejadian ini gara-gara kelas gua banyak yang mulutnya nggak bisa dijaga, banyak yang teriak-teriak, banyak yang bilang kata-kata kasar lah, intinya gitu. Terus waktu kesurupan banyak juga yang masuk. Salah satunya ada sosok cewek, dia masuk, dia penghuni di kelas 8 F kalau enggak 8H, lupa gua. Dia penunggu dekat, jadinya tuh dekat tangga ada ruang olahraga, buat gudang olahraga gitu. Terus baru kelas. Si sosok cewek yang masuk tuh dia tiba-tiba menangis. Dia bilang, tapi ini tidak tahu ya. Dia bilang dia meninggal di situ gara-gara dia hamil, gitu. Jadinya dibuang di kamar mandi belakang. Terus gara-gara kamar mandi belakang itu kotor, gara-gara murid-murid SMP 9 juga banyak yang kurang bersih orangnya sebelum kejadian itu, pas kejadian itu.
Terus ya penunggunya nggak terima. Setelah itu sekolah gua manggilin orang pintar dari guru dari SMP lain kalau nggak salah, namanya Pak siapa gitu. Dia dulu guru SMP 9 terus dipindah tugas. Dia lebih tahu cerita-cerita tentang horor di tempat SMP gua gitu. Dia didatangin, dia ternyata tahu siapa yang masuk ke dalam tubuh gua. Dia bilang bahwa sosok yang masuk dalam tubuh gua tuh salah satu sosok yang paling lama yang ada di situ. Sosok besar lah yang ada di situ, yang sudah lama nunggu di situ. Waktu itu gue nggak tahu dia bilang apa, tapi gue sadar bahwa gue ada di mana gitu. Setelah itu, setelah tanya-tanya sama mantan guru itu, dia berusaha nyembuhin gue, tapi gagal gara-gara masih ada masalah yang belum terselesaikan di sekolah gue. Setelah itu gue dibawa masuk ke ruangan guru di kurikulum gitu, dibawa masuk ke situ, disuruh duduk sendirian. Nah, waktu di situ ini gongnya sih. Waktu di situ tiba-tiba ada yang masuk, sosok seperti siluman tapi bukan, seperti macan putih gitulah, cerita-cerita orang macan putih gitu. Dia jalan ke sudut ruangan kurikulum itu. Ternyata di situ salah satu sudut angker lah, salah satu sudut gerbang gitu. Di situ yang ngerasukin gua nggak sengaja ngebuka pintunya. Dia narik pusaka dari bawah situ terus ngebuka gerbang itu, guys. Setelah itu gerbang itu dibuka, masih banyak yang kesurupan, lebih banyak. Terus sekolah gue datangin orang pintar, juga datangin wartawan juga, ada tentara, ada polisi gitu. Orang pintar itu datang, tiba-tiba nggak ngerasa, aku tiba-tiba udah pindah aja ke tengah lapangan lagi. Ke tengah lapangan, di tengah lapangan tiba-tiba ada yang masukin gua. Kalau dari cerita orang-orang yang lihat, yang orang-orang pintar itu yang masukin gua adalah raja dari yang menunggu di situ, rajanya gitu, guys. Jadi si raja itu datang masukin gua. Itu masih ditantang sama orang-orang pintarnya, itu ditantang di gitulah. Orang-orang pintar tuh pakai daun apa namanya, daun kelor, dibacain doa, dibacain nggak tau lah, jimat-jimat itu, dikasih minyak itu keliling sekolah, diciprat-cipratin. Waktu daun kelornya itu dicipratin ke tubuh gua, rasanya panas banget, rasanya perih lah daun kelor itu. Terus ada raja yang masuk ke gua. Dia juga ada teman gua, jadi yang sisa di sekolah itu cuman tinggal 2 murid. Gua sama temen gua cewek, inisial O lah, inisial O. Dia di ruang kurikulum yang cewek, gua di tengah lapangan. Jadi yang masukin gua si raja, yang masukin si cewek itu, kalau kata orang-orang pinternya itu ratunya gitu, guys. Jadi waktu seruan itu gue nemuin si ratu ke kurikulum di jalan. Jadi perasaan gue tuh bukan ada di SMP 9 gitu. Jadi perasaan gue kayak ada di daerah mana, tapi nggak tahu, gue asing, cok. Jadi gitulah.
Gue jalan nemuin si Ratu itu. Percakapannya kurang tahu gimana, tapi intinya intinya tuh apa ya, intinya tuh ada itulah yang kurang suka lah, gara-gara kejadian si cewek-cewek itu. Terus ada banyak yang bilang kata-kata kasar, kata-kata kotor, yang kotor ya, yang gitulah. Intinya pembicaraannya nggak tahu, yang tahu orang-orang pinternya itu nggak nyeritain secara detail ya guys. Cuman setelah ketemu Ratu, terus gue kembali ke lapangan. Gue tubuh gue dipaksa untuk nutup kembali gerbang itu, tapi tubuh gue udah nggak kuat guys. Di situ orang tua gue udah datang, kakak gue datang. Gue ditantang sama salah satu orang pintar itu, salah satu orang paling tua lah di satu grup orang pintar itu guys. Satu grup orang pintar itu ada orang paling tua. Gue ditantang sama dia. Gue nggak tahu, gue yang lihat apa halusinasi gue kecapean juga toh. Jadi orang tua itu di belakangnya ada yang ngikutin, yaitu sosoknya besar. Itu orangnya tuh yang ngikutin orang tua itu besar. Terus gimana ya, jadinya kalau di horor, di mistis, di gaib itu dia salah satu ketua lah, maksudnya salah satu yang paling kuat lah di antara sosok gaib yang lain. Gue ditantang sama itu. Aslinya gue takut ya, tapi tubuh gue kan dikendaliin sama si raja itu, dipaksa untuk lawan. Di situ udah capek, udah nggak tahu mau ngapain guys, udah capek, udah bingung. Kakak gue ada, mama gue ada, lihat di situ. Tapi di situasi itu gue nggak kenal sama kakak gue, sama mama gue nggak kenal. Gue lihat mereka orang asing yang datang cuman buat ganggu urusan gue. Urusan gue bukan sama mereka, tapi gue diganggu gitu. Gue di situ berusaha ngelawan si orang tua itu. Tapi di tengah-tengah itu gue udah mau nutup gerbang sama ngelawan. Gue diseret keluar dari sekolah. Terus gue pulang. Sampai rumah gue ngerasa tubuh gue capek, terus berat, terus bingung kayak orang linglung gitu loh guys. Baru sadar tiba-tiba di rumah, padahal waktu itu sekolah. Setelah kesurupan itu, sekolah gue libur sehari. Terus hari berikutnya, di hari Kamis kalau enggak, di hari Kamis pagi kalau nggak salah, Kamis kalau nggak Jumat pagi, sekolah gue ngadain pengajian. Di sela-sela pengajian itu masih banyak teman-teman gue yang kesurupan. Waktu itu gue hampir kesurupan, tapi syukurlah ada yang megangin gue, ada yang nenangin gue. Salah satu guru situ nenangin gue. Setelah doa bersama dan lain-lain, udahlah agak tenang gitu. Udah gak ada yang kesurupan, udah ada yang nggak kesurupan gitu. Terus beberapa bulan setelah itu, ada teman satu kelas gua, waktu itu udah berpindah tahun ya. Itu gua udah kelas 9.
Udah kelas 9, udah ganti tahun juga. Waktu kelas 9 tuh ada temen gue cewek, dia nggak pernah berangkat sekolah gara-gara sakit. Sekalinya dia berangkat, dia udah sehat berangkat. Dia tiba-tiba kerasukan, penari. Dia tiba-tiba, sebentar, merinding guys. Dia tiba-tiba nari. Nah, tiba-tiba dia nari, terus adalah yang nyalur gitu, nyalur kesurupan gitu. Ternyata dia ditanyain, sosok itu ditanyain, dia belum terima gara-gara dia ditantang waktu itu. Dia ditantang, belum terima. Kayak adalah janji yang belum ditepati. Setelah itu ya itu guys, nepatin janji lah sekolah gua. Dia dikasih adalah persembahan gitu, apa itu namanya, ayam kalau nggak salah, ayam sama bunga sama dupa itu tadi. Oh ya, ini lupa gua sebelum kesurupan itu, waktu habis gua nantang kan jalan di kelas. Waktu jalan di kelas, gua di belakang duduk, itu ada yang ngikutin guys. Gua lupa ceritain, itu ada yang ngikutin. Gua nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi gua lihat itu bayangan hitam besar. Dia ngikutin gua sampai gua masuk kelas. Nah, ini penyaksian dari teman-teman gua waktu gua kesurupan di kelas itu. Jadi tiba-tiba nada bicara gua berubah, terus mata gua dari sebelumnya biasa seperti mata normal orang-orang, tiba-tiba berubah menjadi merah, bola putihnya berubah menjadi merah. Terus aneh lah kata temen gue gitu. Ada temen gue yang satu, dia lompat dari depan kelas gue, dia lompat langsung ke atas genting. Alhamdulillahnya dia selamat, nggak terjun ke bawah gitu guys. Kurang lebihnya setelah dari gue. Oke, gue mau nambahin sedikit. Mungkin waktu gue mau jemput adik gue di sekolah itu, kembali ke waktu dia kesurupan massal. Jadi waktu itu gue lagi di kantor, gue ditelepon sama ibu gue buat pulang karena ya adik gue kesurupan. Karena satu hal yang aku percaya, bahwa tidak ada orang yang bisa menyembuhkan adikku waktu kesurupan kecuali aku kesana. Ya aku kesana, aku lihat dia. Ini sih, aku mau kasih pesan-pesan aja pada orang-orang yang ada di sana ya. Apa ya itu namanya? Kesurupan itu mungkin ada dua faktor. Memang benar-benar kesurupan atau memang capek mental. Jadi kalian sebagai guru harus bisa lebih bijak untuk menanggapi. Pertama, kedua, jangan terlalu mudah panik. Ketiga, daripada manggil orang-orang pintar, mending manggil tenaga medis buat cek kondisi kesehatan mental siswa. Kalau memang benar-benar ada kesurupan, mungkin kalau adik gue memang karena dia sering banget ya, jadi kayak entah kenapa dia tiba-tiba bisa kesurupan atau apa, dia mudah banget kerasukan. Apalagi sosok yang ya kayak, kalau ibaratnya itu tubuhnya kayak spons, jadi mudah kayak nyerap hawa-hawa negatif gitu. Dan satu hal yang mungkin kalian harus tahu kalau menghadapi orang kesurupan itu, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah rangkul pundaknya, bisikan ke telinganya bacaan-bacaan yang sekiranya kalian tahu. Elus dadanya, ajak dia berpikir positif agar dia kembali. Kalau memang dia berada di dunia lain atau apapun itu, biar dia merasa kembali karena ada teman. Jangan malah
menambah ricuh dengan memberikan bunga, menyalakan dupa, itu menurutku kurang ampuh sih. Ya udah, mungkin sekian dulu kisah yang bisa kami ceritakan. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.